pada pesantren, abis lulus pesantren pada mau mana? Mau Nyari ilmu yang lain. Lu? Kerja lah insya Allah. Lu? Mondok lagi. Lu? Mondok tapis lah. Ya ampun pada mondok udah gak zaman. Orang mah habis mondok nyari duit, persiapan nikah. Gue untung udah dapet nih perusahaan gede. Per bulan ya lumayan lah, 1 miliar lah lumayan gitu. Lu apa? Udah punya usaha belum? Hah? Mikir akhirat mulu sih lu. Dunia dong. Itu juga harus ikhtiar sama Allah. Kita beribadah. Ikhtiar apaan? Tapi kan di dunia ini tuh harus mikirin uang. Uang itu emang segalanya. Lu nggak punya uang ya nggak bisa apa-apa, bre. Gimana? Ya emang gitu, uang itu segalanya. Tapi kalau kita hanya mencari uang saja, tidak beribadah kepada Allah, hati-hati, ada istidroj, jebakan. Tapi kan ini 2020 coy. Nggak Dunia bisa, semakin Bre, lama nggak semakin bisa. tua, semakin keras. Ada nasi yang harus jadi, ada beras yang harus jadi nasi, dan ada ukti yang harus jadi istri. Waduh, ini ada apa nih? Kayaknya seru banget ini. Gak tahu nih, mikirin akhirat mulu. Iya, Waduh. benar. Orang mah sekarang udah dunia Iya, iya. 2020 harus mikirin uang, keadaan rumah gimana gitu Iya, iya. kan. Nggak bisa juga lah mikirin dunia mulu. Akhirat pun harus dipikirkan. Iya, harus beribadah kepada Allah kita mah. Tapi Oh, kan sekarang jadi udah ini nih lama. ada tim dunia sama tim akhirat nih. Iya, Iya. Udah kayak Piala Dunia aja ini. Piala Dunia apa Liga Champion ini? Nggak tahu nih. Iya, tapi saya nggak mau ngomong bola. Lagi sedih saya. Ya Barcelona kalah. Tapi nggak apa-apa. Jadi siklus itu. Jadi dunia ini kan muter. Ya kadang di atas, kadang di bawah. Biarlah sekarang Madrid yang seneng, nggak masalah. Ya Barcelona tahun depan lah, insya Allah. Insya Allah kalah lagi Ustaz. Wah, nggak insya Allah. Nah, jadi ini nih. Tadi saya ngedengar bagus ini ungkapannya. 2020 ada perempuan yang harus jadiin istri. Nah, ada beras yang harus jadiin nasi, betul. Jadi emang kita harus usaha dulu ya. Ya, tapi kalau usaha terus pagi berangkat dari rumah, ya siang masih di kerjaan, kemudian sore pulang kena macet, nyampe ke rumah malam, ya sholatnya ambiar, nggak ada, udah. Keluarganya juga nggak diperhatiin. Akhirnya yang terjadi apa? Duit banyak, tapi stresnya nambah, numpuk. Ada nggak orang kayak gitu? Banyak banget sekarang. Ada juga orang yang nggak kerja di rumah. Iya, kerjaannya bangun tidur, ngobrol di depan rumah, nah, kemudian ya gosip sana, gosip sini. Nah, siang-siang bingung dia, mau makan apa ya? Akhirnya dia nyari ke kebun. Kebunnya punya siapa? Punya tetangga. Ya sama aja ya. Iya. Iya. Ada juga tipe orang yang udahlah saya mah lillahi ta'ala udah pasrah udah. Karena Allah udah. Setiap hari di masjid aja, kerjanya wirid aja. Nungguin apa? Nungguin orang sedekah. Ada kayak gitu juga. Iya. Ini tipikal orang nih beda-beda macam-macam. Kira-kira mana yang bisa kita jadikan contoh? Mana kira-kira yang bisa kita jadikan sebagai teladan? Ya, kalau teladan kira-kira siapa yang jadi teladan? Kalau kita bicara contoh teladan, siapa yang bisa jadi contoh teladan? Yang paling baik, yang terbaik. Nah, siapa? Nabi Muhammad, betul. Nah, ini luar biasa Wildan. Karena jawaban Wildan betul, maka sekarang harus ngopi dulu. Ayo silakan, ngopi dulu. Aul nggak ngopi, Ul? Lagi puasa apa? Ya. Oh, luar biasa. Nikmat ya kopi itu ya. Ya. Kenapa kopi jadi nikmat? Karena ada gula. Iya. Nggak ada gula pahit. Ya, betul. Kalau nggak ada gula, pahit. Ibadah itu jadi nikmat kalau punya duit. Ini penting. Kalau kita ibadah terus, tapi kantong kosong, nggak bakal nikmat ibadahnya. Allahu Akbar. Anak belum bayaran sekolah. Iya, kepikiran itu. Iya, Allahu Akbar. Istri pasti marah-marah di rumah. Sami Allahu liman hamidah. Ya Allah, saya kok kayak gini hidup ya. Susah terus. Kira-kira bisa khusyuk nggak? Nggak khusyuk. Maka harus bareng tuh dua-duanya tuh. Dunianya dan akhiratnya. Makanya kalau doa gimana kira-kira? Ini mau ikut ngaji nih.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ini rumus nih. Kata orang tua dulu ini doa sapu jagat. Kenapa disebut sapu jagat? Karena udah nyapu semuanya. Satu doa cukup untuk segala hal. Pertama apa? Bukan fil akhirah hasanah. Tapi yang pertama apa? Fid dunya hasanah. Nggak mungkin kita bisa hasanah di akhirat kalau di dunianya nggak hasanah. Orang itu kebanyakan ya, ketika dia susah pasti kebanyakan kufur, nggak syukur. Coba tanya ke orang-orang yang di jalan nih, ya, yang misalkan pengamen atau anak pang atau misalkan ojek, supir angkot dan lain sebagainya ya. Kira-kira mereka itu bersyukur nggak dengan nikmat yang Allah berikan? Kebanyakan ngeluh ya. Ya kalau ngeluh syukur apa kufur? Kufur kebanyakan. Ya, orang-orang yang susah itu kebanyakan dia cenderungnya ke kufur. Ini betul perkataan Rasulullah, kadal fakru ayakuna kufron. Kebanyakan kefakiran, kemiskinan itu mendekatkan diri kepada kekufuran. Di Cianjur tuh ada kampung ya, orang-orangnya satu demi satu itu ninggalin Islam gara-gara beras 1 karung, gara-gara mie 1 dus, gara-gara sembako. Jadi agama Islam ditinggalkan, masuk ke agama yang lain. Ini bahaya ini ya. Maka orang Islam harus kaya, bukan harus lagi, wajib kaya. Loh kok Ustaz wajib sih? Nanti kalau misalkan kaya nggak mau ibadah lagi, ntar kalau kaya sombong lagi, ntar kayak korun lagi. Ya jangan lihat korunnya, lihat orang kaya yang lain. Siapa yang kaya? Nabi Sulaiman. Nah, saya selalu cerita Nabi Sulaiman. Ini nih contoh yang luar biasa. Dapat semuanya. Nabi Sulaiman raja atau bukan? Raja. Kerajaannya kecil apa besar? Besar. Terbesar di dunia. Dalam sejarah dunia, kerajaan beliau yang paling besar. Saya tanya lagi, Nabi Sulaiman kaya apa enggak? Kaya. Kaya. Kekayaannya gimana? Banyak apa enggak? Banyak. Siapa yang lebih kaya dari Nabi Sulaiman? Korun enggak ada apa-apanya. Ya, Nabi Sulaiman punya semuanya. Bahkan prajuritnya itu bukan hanya manusia loh. Siapa prajurit Nabi Sulaiman? Jin. Hewan-hewan, binatang semuanya teman Nabi Sulaiman. Ya, anak buah Nabi Sulaiman. Ada enggak orang kayak gitu di dunia? Ada. Siapa? Nabi Sulaiman. Orang yang paling kaya. Tapi ketika dicoba oleh Allah, cobaannya luar biasa itu. Nabi Sulaiman sama pasukannya jalan nih. Lagi jalan Nabi Sulaiman sama pasukannya, tiba-tiba ada sekelompok semut. Nah, ini pasti hafal nih. Ini siapa yang hafal nih? 30 juz ya. Dijajal nih hafalannya. Ya, ketika Nabi Sulaiman kemudian dengan pasukannya jalan, ada sekelompok semut. Kemudian kata Raja Semut nih, wahai rakyatku, minggir, minggir, minggir. Loh, kenapa emang minggir-minggir? Nih, Sulaiman datang dengan pasukannya. Khawatir nanti Sulaiman nggak tahu-tahu kalian keinjek. Nah, Nabi Sulaiman ngedenger nggak? Ngedenger. Iya, suara semut tuh ngedenger. Pas ngedenger itu suara semut, Nabi Sulaiman gimana? Apakah dia, weh gue? Gitu kan Nabi Sulaiman? Enggak. Hadza min fadli Rabbi. Ini dari keutamaan Tuhanku. Liyabluwani ashkuru am akfur. Untuk mentes aku, mencoba aku. Ya, kira-kira menguji aku. Aku ini orang yang bersyukur atau yang kufur. Ini luar biasa. Yogi ini hafal nggak ini ayatnya? Lupa udah nggak hafal, tadi hafalin lagi. Aris hafal nggak, Aris? Lupa. Wildan hafal nggak? Nah, ini harus diulang-ulang ya. Nah, diulang-ulang. Ini ayat bagus ini. Ya, jadi cobaan orang kaya itu adalah kesombongan. Dan Nabi Sulaiman selesai dah. Nabi Sulaiman berhasil menuntaskan cobaan kesombongan. Beliau nggak sombong. Beliau langsung bilang ashkuru am akfur, dan beliau langsung bersyukur. Hadza min fadli Rabbi. Ini nih keutamaan bukan dari aku, bukan karena saya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan orang Islam takut kaya. Mayoritas takut kaya. Bahkan dari kecil sama orang tua udah diajarin, udah nggak usah kaya-kaya.
nggak usah jadi orang yang banyak harta, susah nanti. Kamu sombong nanti. Pernah nggak kayak gitu? Ngedenger nggak kayak gitu? Iya, ada ya orang kayak gitu ya. Udah nggak usah. Kenapa? Karena yang dilihat Firaun, yang dilihat Korun. Lupa bahwasanya ada contoh yang hebat. Siapa? Nabi Sulaiman. Nah, jadi kalau kita lihat Nabi Sulaiman, insya Allah semangat semuanya, ya, menjadi orang-orang kaya. Dan saya bilang tadi, wajib hukumnya orang Islam kaya. Kenapa Ustaz wajib? Kita cek. Islam itu punya rukun. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Syahadat ini gratisan lah udah. Iya, semuanya kan lahir udah Muslim ya, gratis ya. Ada nggak yang bayar syahadat? Nggak ada ya. Ya gratisan semuanya. Iya, yang pertama itu terlahir sebagai Muslim udah free. Tapi yang kedua, habis syahadat apa? Sholat. Pertanyaan saya, sholat pakai biaya nggak? Kalau nggak punya baju, nggak punya celana, nggak punya sarung, bisa sholat? Iya. Butuh biaya nggak sholat kira-kira? Iya. Kata Allah dalam Al-Quran gimana? Khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Apa khuzu zinatakum inda kulli masjidin? Pakai tuh pakaian kamu yang bagus, yang indah-indah. Zina itu apa? Perhiasan. Kita disuruh pakai pakaian yang paling bagus, yang paling indah untuk masuk ke masjid. Logikanya gimana? Saya diundang sama Pak Camat. Pakai sendal jepit, pakai kaos oblong yang robek-robek di sini nih, bolong-bolong. Kira-kira Pak Camat mau nggak nerima saya? Kata Pak Camat, ini nih, nyepelein saya kan gitu. Nggak diterima sama Pak Camat. Gimana kalau sama Pak Bupati? Gimana sama Pak Presiden? Jangankan pakai sendal jepit, iya. Pakai kemeja yang nggak pakai dasi aja mungkin nggak boleh ya. Wajib pakai dasi kalau kemeja kan resmi. Kalau resmi itu kemeja harus dasi. Kalau nggak pakai batik, pakai peci. Ya, itu lengkap. Datang ke manusia. Camat manusia atau bukan? Manusia. Bupati manusia atau bukan? Manusia. Presiden manusia atau bukan? Kok datang kepada manusia kita rapih, sekarang ke Allah nggak rapih? Nah, ini logikanya. Datang ke rajanya raja, yang maha diraja Allah Subhanahu Wa Taala, rapih apa nggak kira-kira? Wajib nggak rapih? Wajib. Khuzu zinatakum itu harus rapih. Bajunya yang paling bagus. Iya, sarungnya yang paling bagus. Jangan sarung yang abal-abal, ya pakainya sarung yang mahal kalau bisa. Iya, kenapa? Karena ini untuk menghadap Allah. Iya, pakai koko yang paling mahal. Gimana caranya kita bisa pakai koko yang paling mahal? Pakai sarung yang paling mahal. Pakai apa kira-kira? Pakai uang, pakai duit. Ini saya yang sedih. Ini panjang nih ceritanya nih. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Kita sering sholat Jumat. Ya, betul. Baik itu sholat Jumat di tempat kita atau lagi jalan-jalan di pinggir jalan kan suka ada masjid ya. Nah, kita musafir kemudian kita sholat Jumat. Itu orang mayoritas kebanyakan takut kalau pakai sepatu bagus. Iya. Takutnya takut apa? Takut hilang. Iya. Itu baru sepatu bagus ya. Kemudian gimana kalau pakai motor? Takut juga nggak kira-kira? Nih sholat nih kita jalan nih bawa motor nih, motornya diparkir kelupaan nggak dikunci stang, kira-kira sholatnya khusyuk apa enggak? Khawatir juga, waduh bahaya nih ya. Temen saya itu ada yang bawa mobil, sholat dia, selesai sholat dia keluar kacanya pecah, laptopnya hilang dalam mobil. Ini kejadian bukan sekali dua kali loh, sering nggak ngedengar kayak gini? Sering banget kita ngedengar ini. Jadi sholat itu membuat kita nggak khusyuk, bahkan kita takut gara-gara apa? Nggak ada satpam. Iya benar. Ada nggak satpamnya? Ada nggak yang jaga di sana? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Satpamnya, yang jaganya, marbotnya ikut sholat. Kalau Jumatan, semuanya Jumatan. Iya. Kira-kira bisa nggak kita nyari satpam di sana? Bisa nggak kira-kira? Susah sih. Iya susah. Kenapa susah? Karena orang itu butuh ibadah juga. Karena orang butuh ibadah. Iya, kalau mikirnya yang jaganya orang Islam. Kalau saya mikirnya yang jaganya orang Kristen tuh. Orang Hindu tuh, orang Buddha tuh. Kira-kira kalau dibayar sama kita, kalau digaji sama kita, mau nggak dia? Mau. Orang Islam aja mau loh ngejaga gereja kan? Iya, kita ini yang banyak tapi yang nggak diperhatikan. Iya.
yang dianggap sebelah mata. Udah Islam mah jadi tukang jaga gereja aja, Natalan. Orang Islam jaga ya bener nggak? Nah, dibalik aturan posisinya, kita Jumatan setiap Jumat yang jaga orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha. Udah kita bayar. Pertanyaannya, bisa nggak kita bayar? Masjidnya juga masih minta-minta. Ah ini, iya masih di pinggir jalan. Jangankan untuk ngasih, untuk bayar orang jaga, untuk operasional masjid itu susah. Makanya tadi wajib kaya kembali. Yang pertama gratis, syahadat. Tapi yang kedua, apa yang kedua? Sholat. Wajib nggak pakai duit? Wajib pakai duit. Ngebangun masjid pakai duit apa enggak? Pakai duit. Malu kita pinggir jalan ya. Ada nggak yang gereja pinggir jalan? Nggak ada. Nah ini wajib kaya kita ya. Yang ketiga apa yang ketiga? Puasa. Hah? Puasa. Puasa pakai duit nggak kira-kira? Pakai duit buat apa? Buka. Iya. Coba. Kalau misalkan nggak punya uang buat buka, waduh, udah mah capek, kita lapar. Tahu-tahu pas buka cuma air doang. Waduh, udah. Ampun, udah nyerah, udah. Besoknya nggak mau puasa lagi, udah. Iya, coba anak-anak kayak gitu kan. Anak saya puasa gara-gara apa coba? Nanti pas buka puasa dibeliin apa yang mau ini, mau itu, mau ini. Akhirnya mau dia. Kenapa? Karena ada iming-iming tadi, hadiah tadi. Iya, gimana caranya tadi? Kita harus punya duit. Iya, puasa aja butuh duit. Puasa butuh duit. Buat sahurnya, buat bukanya, bahkan ketika hari-hari puasa itu tuang jualan banyak ya. Iya, banyakan sekarang apa pas puasa? Pas puasa. Semua orang mendadak jadi penjual ya. Dagangan apa aja ada laku. Nah, ini luar biasa. Yang ketiga. Yang keempat apa yang keempat? Zakat. Pasti udah jelas, nggak usah dijelasin ya. udah pasti pakai duit. Iya, zakat pakai duit, zakat mal pakai duit. Kalau kita jelasin panjang lebar, justru dengan zakat ini insya Allah bisa mensejahterakan. Karena 2,5% itu kan luar biasa. Kalau 1 juta berapa? 25.000. Iya, kalau 10 juta 250.000. Kalau 100 juta 2.500.000. Iya, kalau 1 miliar 25 juta. Iya, kalau 10 miliar 250 juta. Kalau 100 miliar 2,5 miliar. Nah, gede nggak kira-kira? Ayo dibagi-bagiin buat modal nikah, mau nggak? Dari zakat ini. Ya, banyak, tapi jarang orang kita yang punya duit banyak. Akhirnya zakatnya nggak maksimal, nggak optimal. Yang terakhir, yang paling keren ini, yang menjadi penutup sekaligus penyempurna rukun Islam, apa? Haji. Ada yang haji jalan kaki? Kapan nyampainya haji jalan kaki? Haji itu pakai duit. Bahkan dalam Al-Quran. Tapi ada orang kayak gini nih, haji kan nggak wajib. Kan manis tato'a ilahi sabila, yang mampu aja. Nah, ini salah tafsirnya. Jadi tafsirnya bukan tafsir jalan lain. Tafsirnya tafsir jalan lain. Lain jalan. Nyasar dia. Ya, aturan manis tato'a ilahi sabila itu orang yang mengusahakan diri. Yang berusaha mengistatokkan diri dia. Nah, jadi harus berusaha, harus ke Baitullah biar sempurna rukun Islamnya. Jangan sampai Islamnya hanya 4, nah, harus 5. Dan ini butuh biaya, butuh duit. Maka Islam itu agama yang menganjurkan umatnya untuk Wajib kaya. Wajib hukumnya. Iya, wajib hukumnya kaya itu. Ya. Jadi bukan lagi mau apa enggak mau, tapi harus mau. Ya. Nah, sekarang gimana caranya biar jadi orang kaya? Nah, ini yang paling penting. Mau tahu? Mau tahu? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Ya, nanti saya sampaikan setelah iklan berikut ini. Ada iklan ini ya? Ayo minum lagi kopinya. Gini Ya, Ustadz, gimana Jis? nanya, saya kan udah sering ibadah Ustadz, udah sering sholat, ikhtiar terus sama Allah. Tapi kok saya nggak sukses-sukses ya Ustadz? Itu gimana Ustadz?